Halo teman-teman sebatas cerita. Kali ini gue bukan mau sharing sih, jatuhnya mau cerita. Cerita pengalaman, pengalaman anak-anak ini, atau mungkin ada cerita-cerita horor ya, spooky gimana gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan ada yang takut ya maaf aja. Kebetulan nih kita recording jam berapa nih? Jam 10:30. 10:30 malam. Kalau ada mungkin teman-teman yang nanya gitu ya, kemarin gue sempat dapat beberapa pertanyaan, recordnya gimana? Kalau kebetulan berhubung kita lagi PSBB, jadi kita recordnya online. Kita recordnya hanya sebatas Discord gitu. Nah sekarang udahlah, nggak usah basa-basi, kita mulai aja ya. Jadi tema podcast kali ini cerita horor. 21 century lagi kayak episode 1. Enggak. Horor-horornya. Enggak, jadi enggak horor. Tapi kali ini gue ditemenin sama teman-teman gue. Monggo perkenalkan diri, nama, kelas, NIM, asal, NPM, nomor KTP, status, Instagram. Status jangan dong. Oh jangan. Jadi ini ada Rio guys, Rio. Gue udah manggil nama dia gitu tadi. Keselnya dia guys. Apa? Keselnya lu sama gua. Iya, ini ada Rio. Next, ada siapa nih? Ayo, siapa? Panggil lah. Siapa Mik? Hai, halo. Di? Ya, halo, selamat malam. Nama gue John, biasa dipanggil Sen. Ya, gue Tuel. Tuel. Nama samaran. Nama aslinya siapa? Kalau nama asli Asep Sutanto. Bukan Mas Iya. Agus, bukan. Oh, Bukan. Mas Asep ada juga tuh, Mas. Soalnya Dari Muhammad, Mas. gue dari Jawa sih. Dari Jawa ke barat-baratan lah. Wih, Asep kan nama barat. Mm-mm. Anto kan nama tengah. Jadi Jawa ke Oh, barat-baratan. Jawa Barat. Maksudnya Jawa Barat tuh. Enjoy. Nama saya Kibo, NIM 1706 2010. Tolong jangan dicari ya. Cerita dulu lah. Penampakan horor, mistis. Wow. Guys, Mari. ntar kalau ada suara tuleng gitu berarti ada yang keluar gitu ya. Iya. Janganlah. Ya kali lagi podcast keluar. Makanya kalau lagi podcast kan kamu udah ngomong, ya udah. Jadi harus masuk ting. Selesai masuk sini. Saya masuk sini. Asli saya menyesal. Saya udah lambaikan tangan di kamera, tolong. Tuel dulu lah, Tuel. Kok gue? Gimana? Soalnya gue udah matiin lampu. Gimana? Soalnya gue Apa? punya pengalaman nggak terlalu menakutkan sih. Tenang. Dia cuma Takutin ntar. ya kalau pengalaman dari gue sendiri ya gue pernah lihat mbak-mbak Yang nakut-nakutin besok teman Sherlock. lihat mbak-mbak lagi apa Lagi apa tuh? di Lagi atas, berjemur di atas pantai. atas pohon gue lihat. Cing, Iya gue Ngapain si dia? Mana masuk sini, bangsa. Di daerah mana? Di daerah mana? itu deket di daerah gue lah Ya, deket jangan disebutin namanya lah. enggak deket-deket amat lah dari rumah gue. Hmm. Terus? Cuman itu dari kebun kalau nggak salah. Soalnya pohon kelapa dari pohon kelapa. Really? Lagi ngambil kelapa kali. Ya, kayaknya entah itu gua halu atau enggak sih. Tapi pada saat itu Itu umur hawa lu gimana? Awal gua bengong, gua ngeliatin dia bengong. Padahal gua sama temen-temen gua lagi nongkrong dan itu gua bengong, nggak bisa ngomong apa-apa gua. Tapi nggak diganggu Cuma kan? ngeliatin, enggak. Lu Waktu minta gua ngobrol liatin, sesuatu nggak? enggak. Waktu gua liatin biasa aja, tapi lama kelamaan setelah gua tambah ngeliatin, gua pelototin terus, dia itu matanya jadi merah gitu.
Merinding gua. Kayaknya Sharingan itu. Wah, Tapi Rinengan kan itu itu kan jangan-jangan. gua Lu belum sih belum tatap mulu. mengerti terlalu mengerti Naruto, jadi nggak tahu kalau dia pakai Sharingan. Jadi aneh. Itu umur gua SMP kalau nggak salah. Wih. Tapi sebelum lihat yang itu yang mata merah, mbak mata merah itu sebelumnya gua lihat Sharingan juga gitu. Apa sih, itu siapa sih? itu putih-putih tuh lewat dari atas rumah orang. Itu mengarah ke kebun itu sama. Oh. Bilang aja sih itu ibunya Sasuke kayaknya tuh. Ya kali Ini itu. lagi anime Gua mulu. mikirnya gini nih, masa ada orang ngelempar kain putih malam-malam kan nggak mungkin kan? Iya juga. Jam sekitar jam 11 tuh. Ada dong. Barangkali Itu ada biasa orang aja. kelempar kan gitu. Ya kali sih. Setelah gua lihat itu mbak Mm-mm. mata merah, 1 minggu kemudian pas malam Jumat kan itu dekat pemancingan. Nah di pemancingan itu nongol juga. Wah, anjing. Semua orang yang mancing itu kabur. Wah, serem. Sumpah itu 1 minggu setelah gua lihat. Anjay. Terus pas di depan rumah gua juga ada. Depan rumah. Bentar, Wel. Iya, depan rumah gua persis. Bentar. Gua buka pintu, kalau gua bisa buka mata batin gua langsung assalamualaikum. Mama. Bener. Itu nenek gua yang lihat. Tapi kalau gua tuh waktu SD lah, gua sering tiduran di depan TV, tuh sering ada yang lewat hitam ke dapur, terus balik lagi sama gua tantangin, sini nongol. Temenin gua nonton TV gitu. Gua dari kecil, makanya gua nggak takut. Di Iya. depan rumah gua kan ada itu apa namanya, kayak peninggalan orang dahulu lah. Jadi itu aliran air, cuman itu lama banget, jadi kayak jembatan tapi nggak ada itunya apa buat pegangan kanan kiri. Mm-mm. Nah itu kalau siang kan sering buat main layangan gitu. Mm-mm. Tapi kalau malam itu kan di setiap tubuhnya itu katanya tuh ada tumbal. Oh, Itu di depan rumah gua persis. wait, what? Ada lagi nggak? Apa sih? Berendam di pantai pas malam 1 Suro. Gua Berendam? pernah tuh, iya. Kan gua dulu pas waktu sekolah STM kelas 2 kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Kelas 2 apa kelas 1? Gua kan ikut kesenian di daerah gua. Di desa gua tuh ada kesenian kuda lumping. Nah itu setiap malam 1 Suro tuh pergi ke pantai apa ya, Pantai Ayah kalau nggak salah. Itu kan mitosnya kan bisa tembus ke laut Kidul, Mm-mm. tempatnya Nyi Roro Kidul tuh. Mm-mm. Nah setiap malam 1 Suro tuh ngadain ritual berendam di situ. Jadi pas datang ke situ tuh ombak biasa aja, nggak ada ombak. Waktu kita orang-orang udah pada ngumpul di situ, udah pada berendam, pegangin apa pusaka-pusaka yang dari itu Mm-mm. apa keseniannya, tuh tiba-tiba ombak jadi gede loh. Kita ke bawah arus ke depan terus sampai airnya itu sedada. Wow. Sumpah itu pengalaman malam 1 Suro pertama itu. Sampai gua dimarahin emak loh. Nah, Iyalah, kalau hanyut beneran ke laut lepas gimana coba? itu rame-rame tuh. Masalahnya bisa jadi lo jadi bahan sacrifice. Iya, Jadi bener. mermaid dia, jadi mermaid. Jadi mermaid. Mermaid in love. Iya, bisa jadi Tapi yang bahan tumbal. pengalaman gue paling nggak pernah gue susah dilupain ya itu, gue lihat langsung kuntilanak loh, pelotot-pelototan loh. Ih, ngeri gua. Main Jaya Langkung gue juga pernah tuh. Sumpah, lu main? Sumpah main sama temen-temen. Tapi kan yang bisa temen gue cuma ikut-ikutan. Dan jadi itu bikin jelangkungnya itu dari bambu, dibikin
dibikin apa ya, apa tanda tambah tuh yang kayak salib. Nah itu atasnya dikasih batok, terus dibikinin mata sama mulut, dikasih mori, terus didoain, dia berdiri di telapak tangan, anjir. Si itunya, si Iya, di kayunya. kangkungnya, berdiri di telapak tangan, gila gitu. Oh my god. Emang ada orang Jawa Barat melakukan ritual malam satu suro kayak di Jogja gitu kan, sering tuh kalau setiap malam satu suro tuh ngadain arak-arakan kebo bule. Jadi kebo itu yang warnanya putih, jadi kalau orang yang beruntung bisa ngambil nya kebo itu, insya Allah katanya mitosnya ya, dia bisa lancar rezeki, sehat gitu. Oh, di Jawa Barat. Kalau di Jogja tuh, Jogja kan kental banget kalau soal mistis. Iya sih. Kejawen. Iya benar, setuju. Pas lagi sakit juga sama Mm-mm. itu gua kayak lihat orang berdiri depan gua, gede orang itu. Itu nggak sih? Apa sih disebutnya? Yang badannya gede banget, hantu. Apa sih? Itulah gua gak berani. Gender wow. Iya itu. Gua gak berani ngomongin nama hantunya ya. Heeh. Tapi itu bener. Jadi dia berdiri depan gua tapi gede gitu. Gede banget. Bener ya, apa yang dikatakan orang-orang bahwa kita tuh hidup di dunia ini nggak sendiri. Nggak sendiri. Terus ya di samping manusia ada juga jin dan setan. Suatu saat gua pernah lagi jalan ke rumah nenek. Kan jalannya tuh masuk gang. Terus pas mau nyampe rumah nenek tuh ada dermaga gitu. Benar, dermaga tuh ini pelabuhan ya? Bukan dermaga, apa ya? Sungai lah, sungai gitu, ada bantaran sungainya kan. Bisa dilalui. Bantaran. Ya, bisa dilalui jalan gitu, jalan pinggir sungai gitu. Oh. Jalan pinggir sungai gitu. Kan otomatis sungai ini lagi tenang-tenangnya nih. Lagi tingginya itu jalan. Gua masuk gang itu, terus kan harus belok. Jadi nggak langsung belok ke rumah nenek kok. Tapi karena rumah nenek tuh harus ngelewatin satu rumah, dan gerbang rumah itu tepat di depan sungai itu. Otomatis gue jalan dulu lah, ngelewatin satu. Sebelum gue ngelewatin satu rumah, karena dari jalan gang itu lurus banget sama kebun. Lebih tepatnya pohonnya itu pisang gitu, pohon pisang. Gua lihat sesuatu dong. Gua kira itu pohon anjir, yang pohon tinggal tangkainya doang, yang nggak ada daunnya. Cuman yang jadi gua heran, kenapa warnanya putih anjing. Betul nih. Di situ tuh gue mulai agak nggak enak gitu. Anjing kok putih warnanya. Lama-lama itu masih dari jauh ya. Makin dekat anjir. Ngebalik dong dia. Ngebalik. Senyum nggak? Ngebalik. Kagak ada mukanya anjir. Otomatis gue putar balik anjir. Waktu saudara gue nikahan, itu kan di gedung, di gor tempatnya, gedung olahraga. Pas masuk sore mau akhir-akhir acara, tiba-tiba yang nunggu di prasmanan tuh, yang jaga di prasmanan tuh manggil gue. Sore udah mau beres-beres itu udah. Iyo, gitu ya. Kan bilangin sini gerak. Awak. Iya bilang nggak apa-apa ya bahasa Sunda ya. Kan dia gerasa kedap. Sini sebentar. Iya nah hanya piring
jika aya nu ngalung-ngalungkeun. Artinya udah kayak ini ya, opera Panjapa. Jadi intinya dia nanya ke gua, ini kenapa kok piring kayak ada yang ngelempar-lempar gitu? Kayak dilempar-lempar aja gitu, lempar dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dan yang anehnya piring tuh nggak pecah. Yang keduanya sendok. Kenapa? Sendoknya tuh jadi dari panah. posisi rapi pakai wadah, dia kayak dilemparin gitu terus berhamburan ke bawah gitu loh. Oh, dijatuhin sengaja ya. Dijatuhin sengaja, tapi diangkat dulu gitulah. Jadi diangkat langsung dilemparin gitu. Wow, udah kayak di film-film. Berhamburan kan di bawah, otomatis si penjaga prasmanan tuh beres-beres, mana tinggal seorang lagi dia doang gitu kan. Apa ya? Tadi jadi udah si Well ya pas cerita. Well maaf ya Well, gue mute gak ada yang denger ya udah. Nakut, cupu, cupu. Tapi ujung-ujungnya dia dengerin. Iya, ini dengerin nyimak dengan seksama sambil merinding gitu kan. Celana aman, masih kering. Bentar. Oh masih. Aduh. Gue ada sih, tapi gue di rumah sendiri. Nah, Maksudnya di rumah gue sendiri, di rumah yang di Bandung. Jadi waktu itu gue masih SD kelas 5-4 ya. Zamannya masih ini loh, game Insania Aquarium, Feeding Frenzy. Udah lama banget. Yeah. Nah, gue tuh dulu Pizza Frenzy. iya, ya Pizza Frenzy. Nah, dulu tuh gue ada PC kan, dibeli sama bokap. Terus diinstalin game-game kayak gitu tuh, jadi kayak gue nggak main keluar dulu tuh SD, jadi mainnya di rumah di lantai 2. Nah jadi kebetulan ruangan PC-nya itu di pojok lantai 2 gitu. Nah tapi ada balkonnya. Setiap gue main itu selalu gue buka. Ini gue main jam 6 maghrib ya? Ya malam. Maghrib. Gue main maghrib. Ada nyokap gue tuh di bawah, ada satu. Kebetulan waktu itu gue cuma berdua doang di rumah. Nah jadi kan gue baru banget mau main nih, gue baru duduk di kursi. Terus kan layarnya dulu layarnya masih yang tabung kan, agak cekung gitu kan, agak cembung gitu, gelap tuh. Karena gue pakai stabilizer, jadi gue nyalain dulu stabilizernya biasanya. Jadi tuh pas gue lagi turun, kan gue mencet stabilizer, terus ada rambut yang jatuh. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak ada rambut helaian yang tiba-tiba jatuh di depan kalian gitu? Syung gitu. Terus gue liat rambut. Terus pas gue ngeliat ke layar, kan lagi masih hitam tuh kondisinya. Ada yang lewat, si cantik. Terus gue kayak yang rambutnya wangi apa enggak? Gak tahu tuh. Terus setelah pas kejadian itu, gue langsung matiin lagi stabilizernya, tutup pintu, gue cabut ke bawah karena gue takut banget. Itu gue sampai gak bisa tidur berapa hari ya, 3 hari kali. Terus ada ada lagi. Jadi kan rumah gue tuh lantai 1 ke lantai 2-nya tuh tangganya itu bentuknya L. Jadi kan di bawah tangganya tuh ada kayak ruang ya. Itu ruangannya itu pompa air. Jadi waktu itu temen gue lagi main ke rumah gue, terus gue lagi nonton tuh. Nah jadi deket tangga itu tuh ada kayak ruangan TV. Nah gue lagi nonton kan, lagi main gitu, ngobrol sama teman gue di situ. Tiba-tiba temen gue diem ngeliat ke arah pompa. Terus gue tuh kan gue lagi main, lagi ngobrol ya. Terus gue nanya, kok lu bengong sih? Tuh diem aja, gak ngapa-ngapain, diem. Terus gue mikir, ya udahlah, gue diemin dulu. Selang berapa menit ya, 10 menit kali. Lu bayangin aja sama orang yang diem doang 10 menit kan kerasa banget ya. Cuman 10 menit dia diem. Terus gak lama dia langsung kayak apa ya, kalau Sundanya mah gak gebrik, kayak gitu, kayak kaget gitu. Iya. Terus gue nanya kan, kenapa sih lu? Terus kata dia,
nggak tahu tadi lagi ngobrol sama yang di bawah pompa. Jadi itu dia bilang, jadi waktu itu kan kita makan tuh keluar sama temen gue keluar, dia bilang di situ tuh ada anak kecil ngeliatin dia. Jadi sebenarnya dia memang punya kelebihan untuk melihat dan berbicara. Jadi dia ngobrol, nanya ya cerita-cerita doang kenapa dia soalnya temen gue nanya kenapa dia di situ. Ada lagi sih kalau yang agak serem, itu kakak gua. Jadi kakak gua tidur di kamar nyokap gua di lantai 2. Jadi memang sih kamar bokap nyokap gua itu kayak agak mojok, jadi agak spooky gimana gitu, agak-agak serem gimana gitu. Karena kalau gua masuk hawanya udah beda. Ngerasa nggak sih kalian kalau kayak kalian masuk ke ruangan terus kayak hawanya kok aneh ya gitu kan, mungkin karena kayak biasa atau kayak tadi kan kalian Rio sama Tuel kan ngerasa gitu kan, kayak masuk tuh kayak ada sesuatu yang different, yang beda banget gitu. Nah kayak gitu kamar bokap nyokap gue tuh, karena jarang ditempatin kali ya. Jadi waktu itu kakak gue tidur di situ, dia mimpi dia ketemu sama orang laki-laki, badannya gede kayak yang Rio tadi, cuman dia yang cerita Rio tadi, cuman dia kakinya itu ke rantai bola besi, tau gak sih yang buat di penjara? Tahu. Nah itu kan kalau orangnya jalan bunyi ya. Jadi jadi dia mimpi itu ketemu orang itu, tapi nggak ngapa-ngapain. Terus pas dia bangun, kakak gue bangun, kemanapun dia jalan, kemanapun dia pergi, dia ngedengar suara orang narik itu. Srek gitu. Srek kayak gitu, dia ke kamar mandi srek gitu, srek, tapi nggak ada apa-apa. Gue nggak tahu itu apakah di psikologi atau ada sugesti atau apa, tapi kata gue cerita kayak gitu. Sampai akhirnya dia berangkat ke sekolah. Kebetulan waktu itu gue sekolah di kayak sekolah Katolik. Nah kalau sekolah Katolik itu identik sama, kalau kalian sering dengar nih, patung Bunda Maria. Nah jadi si suara itu baru hilang setelah kakak gua nyamperin patung Bunda Maria itu. Kan kebetulan nyokap gua udah almarhum. Paling kalian pernah ngenalin orang dari bau keteknya? Nggak pernah. Gue nggak sekurang kerjaan itu, jadi gue. Tapi gue ada tuh di teman kerjaan gue. Apa? Yang dulu itu emang anjing. Jadi kecium. Baunya ampun. Ya jadi kecium gitu bau keteknya. Nah, kalau udah ada bau ini orang ini. Iya kan, nah kayak gitu. Jadi kan dulu nyokap gue tuh kan sakit. Nah jadi kalau dia keringet itu kecium bau keringetnya, bau keteknya. Nah setelah nyokap gue meninggal, gue sering banget nyium bau ketek di rumah gue, atau gue lagi di mana gitu di luar. Gue karena suka nyium kayak ada bau keteknya mama nih, halo mah gitu. Kadang gue gitu. Sama ini gue lupa, gue inget gue. Karena kan nyokap gue sakit, jadi kalau dia mau manggil gue pakai bel. Bel itu loh, bel rumah yang ting nung gitu. Jadi waktu itu pas nyokap gue udah meninggal, gue taruh tuh si belnya di lemari apa ya, buffet gitu, di dalam laci. Terus gue tutup kan dalam buffet tuh. Kan antara remote sama si suaranya itu kan beda ya, beda ini kan. Nah remote-nya gue taruh di buffet itu. Si yang bunyinya, si alat yang bunyinya gue taruh di atas buffetnya. Nah waktu itu kayaknya gue sempet ngambil baterainya buat gue pakai di jam dinding atau di remote gitu ya. Ya terus suatu ketika pas, karena nyokap gue udah meninggal, jadi gue tinggal sama tante gue nih, berdua doang tuh di rumah. Jadi pas gue lagi malam-malam jam 7 jam 8-an, gue lagi ngobrol di ruang makan, terus tiba-tiba itu bel bunyi, ting nung. Itu gue sama tante gue kayak
Apa tuh dek? Nggak tahu tante. Terus udah gue ngeliat kan, gue memberanikan diri ya, gue keliat buka pintu bufetnya. Pas gue lihat, emang beneran remote-nya nggak ada baterainya, tapi bunyi. Ini sumpah, tante gue juga denger soalnya. Posisinya kampus udah ditutup, satpam juga udah balik ke kampus 1. Pokoknya udah tutup lah semua. Tinggal kita berdua di situ ngobrol-ngobrol, apalah gitu ngobrol-ngobrol. Gua nggak nyadar kalau di atas ada jendela yang masih kebuka. Nggak nyadar dong, nggak nyadar ya, karena nggak lihat-lihat ke atas gitu kan di lantai 2. Karena kampus 3 tuh cuma 2 lantai 1 sama lantai 2. Nah, gue nggak nyadar ada jendela yang masih kebuka. Lagi asik-asik ngobrol nih berdua, tiba-tiba cepet, jendela itu ketutup sendiri kayak di banting, didorong gitu, kayak didorong dari luar. Dak, sontak gua berdua lihat ke atas, lihat ke atas, itu jendela lagi goyang-goyang. Angin kali, angin. Kalau angin nggak akan sekuat itu ngegoyangnya. Atau enggak kepanasan kali dia. Enggak, terus ada penampakannya nggak atau enggak cuman gitu doang? Pas gua lihat sih gua nggak lihat apa-apa. Nggak lihat apa-apa, yang gua lihat cuman jendela gerak-gerak. Tapi temen gua ini tiba-tiba, yo nggak akan bener yo ya, tuh lihat di atas kan. Anjir. Sebenarnya pas gua lihat ke atas itu nggak ada apa-apa, cuman pas gua lihat ke bawah dia masih lihat ke atas, terus nengok gua bener lihat di atas. Gua nggak berani di situ, nggak berani lihat ke atas, sumpah nggak berani. Nah, akhirnya gue terbirit-birit dong ngambil motor anjir, ngambil motor di parkiran, langsung balik gue udah nggak berani lihat ke atas, sumpah. Karena teman gue udah pasti lihat karena lebih lama dari gue dia lihatnya. Gue lihat ke atas emang nggak ada apa-apa, cuman jendela gerak-gerak. Biasanya kalau lu dikasih tau sama orang disuruh lihat kayak gitu, nanti dianya ngeliatin ke kita. Gue punya pengalaman horor tapi menyenangkan. Jadi pas waktu pertama kali gue kerja tuh kan di rumah makan itu ada mes. Nah, katanya di mes itu banyak setan apalah itu segala macam ada di situ. Iya. Kalau pas pertama gue masuk kan gue nggak tahu apa ya. 1 bulan kerja di situ gue sakit tuh badan panas. Ketika gue tidur di mes, jangan bilang gue langsung sembuh. Bukan cuma gue, semua orang yang kerja di situ. Oh iya. Iya, semua orang yang kerja di situ kalau sakit obatnya adalah tidur di mes sehari. Serem gak sih? Sembuh. Wait, what? Tapi itu bener ada setannya. Ada pocong, ada anak kecil, ada mbak cantik gitu. Di kampus gua dulu ada asrama juga modelannya. Tapi kayak gitu sama kayak Twel banyak yang anak kecil ya lah dan kawan-kawan lah. Soalnya temen gua ada yang dia cerita. Jadi dia lagi pulang jam 10 malam di asramanya. Dari kan lorongnya panjang ya biasanya. Asrama tuh kan ya kan panjang lorong panjang. Jadi panjang sempit. Dan lampunya tuh kayak ruam-ruam gimana gitu. Jadi temen gue tuh baru naik ke lantai 2 gitu. Dia tuh kamarnya di lantai 2 dan dia ngeliat ke ujung ada yang nungguin. Sering kesurupan ada gue, langganan banget 1 minggu sekali. Serius? Udah di Rukia belum orang? Enggak di Rukia. Pas
Itu pas di rukyah pasti aing mau itu udah. Katanya kan dikira sakit apa mah gitu. Bawa ke rumah sakit. Sakit Itu mah kesurupan. Iya kan katanya pas awal-awal diinterogasi katanya berawal dari sakit perut gitu. Terus kan dibawa ke rumah sakit sama ibu gua. Nah itu di ronsen nggak ada penyakitnya loh. Tapi Masa itu ya? iya. Tapi itu kesurupan setiap hari, setiap 1 minggu sekali di sekolahan. Waduh. Ternyata si itu apa namanya peninggalan kakek gua yang nggak terima sama setan-setan di sekolah itu. Tapi kalau ngomongin yang apa sih tadi, yang penjaga itu tuh, penjaganya itu bisa jadi baik bisa jadi buruk, ya nggak sih? Kalau baiknya ya kayak misalkan kalau ada yang nggak ada yang bisa gangguin kalian, tapi jeleknya itu yang jeleknya itu kalau ada gua gini loh. Gua kalau setiap pacaran kalau orang cowoknya itu udah punya niatan buruk, pasti adik gua udah punya firasat. Tahun 2000-an tuh pas itu lagi main bola di stadion, kan ada batu besar. Nah sama itu dikencingin. Maghrib dia nggak bisa jalan, tangan nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia umur sekitar 20-an lah. Nah sampai lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, sampai nggak bisa ngomong kayak orang stroke gitu. Gitu. Oh, gue kayak sering deh denger mitos itu kalau yang pipis jangan sembarangan. Iya nggak sih? Iya. Akhirnya meninggal loh sampai umur 20. Dia bisa bertahan sampai umur 20 tahun. Tapi kok bisa ya? Momennya pas gitu loh. Itulah hanya mereka yang tahu dan hanya yang di atas yang tahu. Gue juga gak ngerti. Padahal gara-gara hal sepele kencing. Pipis. Gitu ya, kita jangan sompral ya. Oke, thank you Rio. We cannot well eating. Thank you ya udah ceritanya. Semoga sehat-sehat selalu ya kita guys, jangan sampai diganggu. Sehat lagi dikasih duit, sehat banget. Udah dibilang yang punya podcastnya aja belum charity, belum dapet. Bentar lagi. Amin ya Allah. Oke temen-temen, thank you juga udah yang buat dengerin. So see you next podcast. Bye.